Ketika pada tahun 1860 ini lahir seorang pemuda yang orang ini nanti akan menjadi Bapak Zionis, namanya Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Lalu pada tahun 1896, jadi lahirnya 1860, 1860 lahir, 1896 ketika dia berumur 36 tahun, itu dia menulis satu buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Namanya bukunya Der Judenstaat, yaitu adalah The Jewish State. Nah, jadi Der Judenstaat, The Jewish State. Dan di situ dia menegaskan kembali bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan sudah wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Makanya judulnya Der Judenstaat, The Jewish State. Dan ketika itu orang-orang bilang, wah ini orang gila, ini orang stres, ini berbahaya. Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian, orang Yahudi aja di mana-mana nggak disukai oleh orang. Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara. Nah, itu orang udah kebayang tuh problemnya kayak apa. Maka ini kemudian dibully, lalu kemudian dilarang peredaran buku ini. Nggak boleh dibaca, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd bagi orang-orang pada zamannya. Tapi dia nggak berhenti. Dia melakukan kontak terus-menerus, dan akhirnya dia dapat kontak namanya Lord Rothschild. Jadi ada satu keluarga sangat kaya sekali yang merupakan pionir daripada sistem perbankan. Namanya adalah keluarga Rothschild. Dan waktu itu Theodor Herzl ini dapat sponsor daripada Rothschild. Lalu dia pada tahun berikutnya, pada tahun 1837 ini mengadakan 1897. Jadi setahun setelah bukunya keluar 1896, lalu pada tahun 1897 maka diadakanlah sebuah Kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstaat, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish State. Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong, mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan kami mau punya tanah. Yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga. Lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka. Padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk di awal kalinya, gitu kan ya. Nah ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina.